Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib doain yang jawab salam panjang umur. Amin. Duitnya nggak habis-habis. Amin ya rabbal. Sekali lagi salam, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-muhtaram al-mukarram para habaib Al-Habib Abdul Qadir Segab, Al-Habib Reza Al-Habsyi, terkhusus pimpinan Majelis Ta'lim Manhajus Salihin Al-Syekh Al-Ustaz Ahmad Sahid Jaban, mata'anallah biduli hayatih. Kok pada diam? Mudah-mudahan kita doain panjang umur. Amin. Aminnya kurang kencang, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Mudah-mudahan guru kita selalu diberikan berkah oleh Allah. Amin. Dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu? Nenek-nenek? Mana nenek-nenek? Coba nenek-nenek. Nenek-nenek saya doain panjang umur. Masih mau panjang umur nenek-nenek? Tahu nenek-nenek? Nenek-nenek saya doain panjang umur, gak mati-mati. Jangan, sehat selalu ya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Habib pakai bahasa Sunda apa pakai bahasa Indonesia apa kumaha itu? Campur. Hah? Campur. Bisa Sunda mah. Gado-gado. Indonesia ya. Apa campur aja ke gado-gado anak. Ya, malam hari ini alhamdulillah puji syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, bahwa kita merayakan Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maulid Majelis Ta'lim Manhajus Salihin memperingati Maulid. Maulid siapa yang kita peringati? Nabi Muhammad sallallahu Maulid alaihi siapa? wasallam. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahirnya tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Kurang kompak jawabnya, tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Aja. Tahun gak? Aja. Waktunya jam berapa? Waktunya tadi sebut waktu sahur. Jadi waktu sahur itu lahir baginda Nabi Muhammad. Manusia bukan sembarangan manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya kunaon eta urang kudu maca maulid, kenapa kita harus memperingati maulid? Maka jawabannya ada dua. Yang pertama, karena bersyukur kepada Allah. Yang kedua, berterima kasih kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu diingat dulu tuh. Kalau ditanya kenapa kita memperingati maulid, jawabannya ada dua. Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Paham nggak? Ngerti nggak? Coba kalau saya tanya, kenapa kita memperingati maulid? Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Yang kedua, berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Atas apa bersyukur kepada Allah? Kunaon orang kudu bersyukur kepada Allah? Karena Allah ciptakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, kira-kira bisa nggak Allah ciptain kita umat Nabi Adam? Mampu apa tidak? Oh, mampu. Bisa aja kalian nggak dijadikan umat Nabi Muhammad, kita semua dijadikan umat Nabi Allah Nuh. Bisa apa tidak? bisa. Bisa? Bisa. Tapi nggak dijadiin umat Nabi Nuh. Bisa kita semua dijadiin umat Nabi Allah Lut. Tahu umat Nabi Allah Lut? Tahu nggak?
Itu yang demen laki-laki sama laki-laki. Tapi kita nggak dijadiin umatnya Nabi Allah Lut. Alhamdulillah. Kita dijadiin umat Nabi Muhammad. Salam. Ini nikmat apa bukan? Nikmat. Anugerah apa bukan? Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak pakai kita minta. Emang ibu minta jadi umat Nabi Muhammad? Ah. Minta nggak? Ah. Bapak-bapak minta umat jadi umat Nabi Muhammad? Ah. Nggak pakai minta. Nabi Musa ketika melihat keutamaan umat Nabi Muhammad, Nabi Musa tanya, ya Allah, ini umatnya siapa? Kok luar biasa sekali? Ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Musa, bisa nggak dia jadi umat saya? Nggak bisa. Dia tetap untuk umat Nabi Muhammad. Keutamaan-keutamaannya. Kalau gitu, jadikan saya umatnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, Bu, Nabi Musa. Tahu Nabi Musa? Hah? Oh. Kurang jawab nih. Tahu apa tidak? Oh. Nabi Musa tahu? Kenal Nabi Musa? Di mana? Kenal di mana? Itu Musa tukang cukur. Nabi Musa lagi ngelihat keutamaan umat Nabi Muhammad, pengen jadi umat Nabi Muhammad. Apa yang dilihat? Banyak. Salah satunya umat Nabi Muhammad belum ngapa-ngapain, baru niat berbuat baik sudah dapat pahala satu. Misal contoh, dia pan ayah acara ya malam ini, betul? Betul. Tadi sore di rumah niat, pokoknya mah saya pengen datang maulid. Ada Habib ganteng banget, Habib Abdul Ghadi, bukan saya. Ya nggak? Mau datang baru niat saja, belum datang. Tadi sore juga itu niatnya, sudah dapat pahala satu. Alhamdulillah. Belum ngapa-ngapain, niatnya bali molor, tadi molor tak kita bali nundutan gitu. Baru niat, tuh dia niat dong dapat satu pahala. Itu umatnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia datang ke majelis ilmu, datang padahal hujan tadi. Hujan apa enggak? Ya. Hujan rintik-rintik. Enaknya mah di rumah tidur. Betul? Betul. Tapi dia berangkat. Datang di majelis taklim Manhajus Shalihin, duduk, dapat pahala 10 kali lipat. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Belum datang dapat 1 kali lipat, satu. Sudah datang sampai dia duduk, udah dapat 10 kali lipat. Itu pahala hadirnya saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Belum pahala salawatnya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Nah ganjang. Salatullah salamullah Ala yasin habibillah. Ayo bareng-bareng pakai hadra. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Selamat
Hati yang tenang, hati yang senang, hati yang senang, iman yang enak baca selawat. Adam baca selawat. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Datang ke majelis, datangnya aja dapat 10 kali lipat. Baca selawat bareng-bareng dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli alaihi. Yang satu diampunin dosanya sama Allah. Banyak dosa apa kagak? Banyak apa? Banyak banget. Sangat. Paham. Yang ibu-ibu suka ngomongin orang. Yang anak muda suka pacaran. Itu enggak? Betul? Saya doain yang pacaran biar putus. Amin. Yang amin jomblo. Enggak, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah. Amin. Tapi betul yang pacaran nggak boleh, biar putus aja. Kalau emang udah lama putus langsung nikah. Kesian anak orang digantungin kayak kambing. Paham? Nanti diampunin dosa, dinaikin derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya buka tentang keutamaan umat Nabi banyak. Syariatnya aja beda. Umat sebelum Nabi syariatnya beda. Kalau kita alhamdulillah syariat kita syariat fikih kita. Misal contohnya apa? Contohnya kena najis. Tahu najis, Bu? Tahu nggak najis? Apa seperti contohnya? Tai kotok. Tahu tai kotok nggak? Tai hayam. Itu kalau kena tai kita punya baju dicuci. Betul nggak? Dilihat 3, warnanya, baunya, rasanya. Lu rasain tuh enak apa kagak? Dilihat, kalau warnanya udah nggak ada, dicium, baunya juga udah nggak terbau, tapi jangan dirasain juga, udah hilang, udah dipakai lagi boleh. Tapi kalau umat terdahulu tidak, harus digunting, dibuang. Yang parah lagi kalau kena tangan, tangannya dipotong. Susah apa kagak? Sah. Makanya kita jadi umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Enak gak jadi umat Nabi Muhammad? Enak. Mulia gak jadi umat Nabi Muhammad? Mulia. Sallu ala Muhammad. Ini anugerah apa tidak? Anugerah apa bukan? Anugerah dari siapa? Dari siapa? Allah. Pantas gak kita bersyukur kepada Allah? Mana dalilnya? La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah akan dikasih nikmat tambah. Kalau antum tidak bersyukur, antum kufur, azab Allah sangat pedih. Hati-hati orang dijadiin umatnya Nabi oleh Allah nggak tahu syukur, kata Allah, saksikan azabku sangat pedih. Salah satu cara syukur kita, datang bulan Maulid, kita salawat, kita bareng duduk, kita dengarkan salawat, kita dengarkan nasihat seperti ini yang dibuat oleh Majelis Ta'lim Manhajus Shalihin, pimpinan guru kita Syekh Ahmad Syahid Joban. Ini adalah satu cara untuk bersyukur kepada Allah. Betul apa tidak? Betul. Bagus apa kagak? Sallu ala Muhammad. Jadi kalau ditanya kenapa antum maulid, yang pertama bersyukur kepada Allah. Boleh nggak bersyukur kepada Allah? Boleh. Bahkan wajib. Nikmat yang paling besar
dijadikan kita umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Lahir kita dari seorang ibu yang berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Dijaga jangan sampai dicabut nikmat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terima kasih kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kenapa, Bib? Karena kita mulia. Tadi guru kita jelasin, kita semua ini mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidayhi wa nasi ajma'in. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna imannya seseorang sampai aku, kata Nabi, lebih dicintainya dari kedua orang tuanya, dari anak-anaknya, dari manusia semuanya, dari hartanya. Nabi Muhammad harus lebih dicinta. Kenapa begitu, Bu? Karena yang nolong orang tua siapa nanti? Siapa? Nabi Muhammad. Yang tadi kita dengar dari guru kita, isfa tu syafa ya Muhammad, irfa ra'sak saltungta, isfa tu syafa. Nanti orang tua lihat anak kabur, anak lihat orang tua kabur, saudara lihat saudara kabur, takut diminta pertanggungjawaban oleh Allah, oleh mereka. Nyalain, saling nyalain, ini anak saya gara-garanya ya Allah, ini orang tua saya ya Allah gara-garanya. Begitu. Siapa yang nolongin? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Dari mana kita bisa tahu Nabi Muhammad nolongin kita? Banyak. Sebelum meninggal aja yang didoain setiap malam oleh Nabi siapa? Umat. Siapa? Umat. Mau meninggal dunia yang disebut siapa? Umat. Bahkan Nabi katakan nanti ketemu saya di padang mahsyar. Kalau nggak ketemu di padang mahsyar di sirat. Kalau nggak ketemu di sirat di telaga. Kalau nggak ketemu di telaga, saya akan cari kalian. Syafaati di ahli kabair min ummati. Syafaatku akan menyentuh orang yang berdosa besar daripada umatku. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Bahkan sering kita dengar ayat Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti kelak akan diberikan satu waktu sampai Nabi redha, minta apa aja boleh. Apa yang diminta Nabi? Nabi nggak minta banyak-banyak. Nabi cuma bilang, idan la arda wahidun min ummati finnar. Ya Allah, kalau gitu saya nggak redha, ada satu saja umat saya yang kekal abadi di dalam api neraka. Nggak mau, dia pengennya semua masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi umat muslim insyaallah semuanya akan masuk ke dalam surga. Ada juga yang mampir. Siapa yang mau mampir ke neraka? Maya aba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Mereka yang taat kepadaku, salatnya rajin, sama orang tua rapi, sama guru taat, enggak pernah tinggal salat, insyaallah langsung masuk surga. Amin. Tapi kalau ngajinya jarang, baca Quran jarang, maksiat jalan terus, yang anak muda main judi slot, yang anak muda main pacaran, yang orang tua ngomongin orang mulu, nah itu katanya yang mau mampir dulu ke dalam api neraka. Mau masuk neraka, Bu? Mau nggak? Mau masuk neraka, mau masuk surga? Nabi pengennya semua masuk neraka, masuk surga. Setan, iblis pengennya semua masuk ke dalam api neraka. Nah, mau ikutin Nabi apa ikutin iblis? Nabi. Nabi apa iblis? Nabi. Mau girangin Nabi apa girangin iblis? Nabi. Kurang kencang jawabnya, kurang kompak. Nabi apa iblis? Nabi. Insyaallah kita girangin ikut-ikutin daripada akhlak Nabi Muhammad. Betul? Betul nggak? Betul. Sekali lagi saya tanya, mau ikutin Nabi apa ikutin iblis? Nabi. Nabi apa iblis? Nabi. Tapi kadang-kadang kelakuan kita kayak kelakuan iblis. Itu ngaku lu pada. Betul lah, betul. Betul. Kenapa begitu? Karena kita ini manusia. Banyak salahnya, Bu.
Al-insan mahalul khata Ya. wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tahu tempat salah? Kayak tempat sampah. Tahu tempat sampah nggak? Tempat sampah kotor apa bersih? Kotor. Ada nggak tempat sampah yang bersih? Ada no di mall belum dijual, masih dipajang. Bersih nggak? Si. Bersih, tapi tetap aja walaupun bersih nanti yang masuk apa? Sampah. Begitu manusia walaupun ganteng, cakep, cantik, bagus, tetap aja dia adalah tempat salah. Makanya banyak-banyak bersyukur dan istighfar. Alhamdulillah Kiai Haji atau Syekh Ahmad Sahid Joban mengadakan setiap bulannya. Ini adalah salah satu cara menghapus dosa kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya siap terus dukung apa tidak? Siap. Siap terus siarkan apa tidak? Siap. Majelis Manhajus Shalin terus siap ganti siarkan, siap apa tidak? Siap. Siap terus hadir. Siap. Siap terus bantu. Siap. Sallu ala Muhammad. Makanya Makanya saya tanya lagi, mau ikutin Nabi apa ikutin iblis? Nabi. Kalau Nabi jangan tinggalin sholat. Salah. Siap apa tidak? Jangan tinggalin sholat. Siap. Kalau sholat kudu khusyuk. Ibu-ibu, bu. Kalau sholat datang apa kagak? Panggil sama Allah, ya Allah, hayya ala sholat. Langsung datang apa antaran dulu? Datang apa antaran dulu? Atau kalau saya tanya begini, bu, lakinya misalnya nih ngasih duit gajian buat ibu bulanan, duitnya merah-merah semua segepok segini. Amin dong bu. Emang kagak mau? Mau duit 1 miliar? Mau nggak? Matanya buta besok tapi. Nih duit segini dihitung-hitung nih. Dikit lagi selesai. Azan. Kira-kira diterusin apa ditinggalin tuh hitungan? Terusin. Masya Allah. Tapi kalau pertanyaan saya ganti, lagi hitung duit, perut mules. Kira-kira diterusin apa ditinggalin? Tinggalin. Tadi panggilan Allah dicuekin, panggilan tai ngikutin. Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Itulah kita manusia. Apalagi kalau lagi sholat, Allahu Akbar. Para sahabat kalau udah sholat, bu, lupa dunia. Makanya kalau lagi sholat dicabut panahnya nggak berasa. Kalau yang kena panah sholat dicabut nggak berasa. Kenapa? Karena dunia yang ada di kepala keluar. Kalau kita terbalik, ya nggak? Allahu Akbar. Dunia pada masuk ke dalam. Betul? Lupa nih naruh kunci di mana? Sholat. Allahu Akbar. Kelihatan tuh kunci ada di bawah bantal. Betul nggak? Betul. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baju beli jangan ya baju ya, baju kuning itu. Begitu nggak? Apalagi ibu-ibu pengajian. Allahu Akbar. Cicilan di mana nih ya? Ngomong apa jangan ya sama laki ya? Laki belum masih. Beli apa jangan? Begitu. Lagi sholat ini lagi apa? Sholat. Kebanyakan lalai kita. Kebanyakan ngikutin hawa nafsu. Makanya jangan. Nah, dengan adanya peringatan Maulid, ikuti baginda Nabi Muhammad SAW meneladani akhlak. Bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya Nabi luar biasa. Betul atau betul? Betul. Akhlaknya Nabi luar biasa. Disambiti, diapain lagi? Dikata-katain, diapain lagi? Dibilang tukang sihir, dibilang tukang bohong. Marah apa kagak? Marah nggak? Nggak mau. Ya satu waktu Nabi suka ngasih makan korma ke nenek-nenek tua yang ada di pasar. Nenek-neneknya giginya tinggal 2. Betul ini. Akhirnya tuh dikasih makan sama Nabi. Sebelum dikasih makan korma, nenek-nenek nasehatin, anak muda, kamu jangan dekat Muhammad. Padahal itu Nabi Muhammad. Kenapa nek? Nah itu Muhammad ngaku-ngaku Nabi. Dia orangnya pembohong, dia pendusta, dia punya sihir. Kalau kamu ketemu dia nanti kamu ikut dia. Jangan ya. Nabi marah apa kagak? Ya. Nabi cuman senyum saja. Nabi senyum, dibukain kormanya.
biji kormanya dibuka, dikeluarin, kemudian kormanya dipapak dulu, dikunyah dulu, baru dimasukin kepada mulutnya nenek tadi. Neneknya buta. Itu akhlak Nabi. Nggak marah, nggak cepet marah, betul? Betul. Mudah-mudahan kita bisa begitu. Satu waktu digantiin sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar gantiin Nabi. Sebelum ngasih makan, Sayyidina Abu Bakar dinasehatin dulu. Sama siapa? Sama nenek tadi. Anak muda, kamu jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad tukang bohong. Kaget Sayyidina Abu Bakar. Kenapa nih? Tukang bohong. Saking keselnya Sayyidina Abu Bakar, itu biji korma kagak dibuang, masukin aja ke mulut si nenek. Ya, keleg-legan. Siapa kamu? Kamu bukan biasanya nih. Yang biasanya nggak begini. Kata Sayyidina Abu Bakar, emang yang biasanya gimana nek? Yang biasanya orangnya santun, orangnya baik. Dibukain dulu itu biji kormanya. Tong, lu gimana sih men? Masukin aja. Tahu nggak siapa nek itu? Nggak tahu. Itu Nabi Muhammad yang nenek kata-katain setiap hari. Setiap datang ke sini nenek kata-katain. Neneknya kaget. Akhirnya itu apa yang terjadi? Neneknya masuk Islam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kira-kira siapa ikutin akhlaknya Nabi? Siap. Siap nggak? Siap. Kalau ada orang yang nggak suka sama kita, urusan pribadi, jangan kita marah. Tapi kalau urusan agama, kayak tadi, si bela Islam, kita harus marah, betul nggak? Begitu Nabi. Nabi kalau urusan pribadi nggak marah, tapi kalau urusan agama yang dicolek, la yagum ahadan lighadabi, nggak ada yang berani bangun nantang Nabi kalau udah Nabi marah. Marahnya apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Saya tanya lagi, kira-kira mulia nggak jadi umatnya Nabi Muhammad? Mulia. Alhamdulillah. Jaga nih, jaga, jangan sampai nikmat ini dicabut. Nikmat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya majelis taklim ini juga adalah anugerah. Guru kita Syekh Ahmad Zahid Joban juga anugerah pemberian Allah buat kita ini. Apa namanya ini wilayahnya? Purwakarta ya? Pasar Rebo. Di Jakarta juga ada Pasar Rebo. Ini Pasar Rebo, alhamdulillah. Ini adalah satu anugerah besar. Dan antum berkewajiban menjaga majelis taklim ini. Siap apa tidak? Siap. Saya tanya, cinta sama Nabi Muhammad? Siap. Sayang sama Nabi Muhammad? Siap. Siap jaga majelis taklim ini? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Siap siarkan majelis taklim ini? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Allahu berkali. Yang namanya perkataan itu kudu dibuktikan. Tidak bisa dengan ucapan saja. Betul? Betul. Gimana cara membuktikan itu? Punya apa kita? Punya kemampuan apa? Kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, betul tidak? Betul. Antum bertemu nggak dengan Nabi Muhammad? Enggak. Nah. Tapi bagaimana kalau antum bertemu dengan Nabi? Mau tolongin Nabi apa kagak? Mau kasih harta buat Nabi apa kagak? Sallu ala Muhammad. Saya tanya, kalau ketemu Nabi mau kasih harta nggak? Kalau kata Nabi, hayya alal jihad, itu semua sahabat main buru-buruan. Dia semua sumbangkan hartanya buat Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Antum kita semua nggak ketemu Nabi, betul? Betul. Bagaimana kalau ketemu Nabi? Kita pengen kita kasih semua yang kita punya. Kita nggak punya harta, tenaga kita buat Nabi, betul nggak? Sallu ala Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Kita nggak bisa ketemu Nabi, tapi Nabi mewariskan para warisnya, pewarisnya para alim ulama, diwariskan kepada Nabi ini. Jangan sampai kau sia-siakan pewarisku, jangan sampai kau sia-siakan warisanku. Ini warisannya Nabi Muhammad. Majelis taklim ini adalah warisannya baginda Nabi Muhammad. Guru kita Syekh Zahid Joban adalah pewaris Nabi Muhammad. Sama seperti kita melihat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau membawa daripada warisannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira siap nggak bantu?
Siap nggak bantu? Siap bantu kehadiran? Siap bantu siarkan? Siap bantu semuanya? Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Nah, Muhammad. coba qasidah lagi sekali lagi. Qasidah nanggok lagi, biar supaya bantunya berkah. Mau nggak? Sama seperti kita apa? Sama seperti kita menolong baginda Nabi Muhammad SAW dalam syiarnya. Ayo adzim syairullah, fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk takwa kepada Allah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan pintu dari jalan keluar permasalahan dan akan diberikan rezeki dari yang tidak terduga-duga. Siap apa tidak? Siap apa kagak? Ayo, Allahul Kabir, Rabbunal Kabir. Sallu ala Muhammad. Terakhir sebelum saya tutup, saya tanya lagi.
Kalau ditanya kenapa bikin maulid, yang pertama bersyukur kepada Allah. yang kedua terima kasih kepada Nabi Muhammad. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang nggak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan pandai berterima kasih kepada Allah. Ya, boleh nggak kita terima kasih sama Nabi Muhammad? Boleh. Bahkan wajib. Jangan tanya dalil, nggak pantas. Betul apa betul? Betul. Nah, contohnya gini, Bu, ibu punya anak apa kagak? Anaknya nanya begini sama ibu, Bu, kalau saya terima kasih sama ibu boleh apa kagak ya? Kira-kira ibu kesel apa kagak? Boleh tong, terima kasih. Tapi tunggu dulu, Bu, saya mau cari dalil dulu. Ada nggak kira-kira dalilnya anak terima kasih sama orang tua? Kira-kira ibu marah apa kagak? Tong, lu dalilnya nggak usah pakai dalil-dalil dah. 9 bulan di perut saya, betul nggak? Begitu juga kita, nggak etis kita nanya dalil kepada Nabi Muhammad yang begitu banyak memberikan luar biasa kepada kita. Kita nggak ada apa-apanya, luangkan waktu kita dan duduknya kita di sini bukan buat Nabi keberkahannya, keuntungannya. Ini juga buat kita kembali kepada kita. Bukan hanya buat kita, orang tua kita, ibu ayah kita terkirim pahalanya. Ya, kata Nabi Muhammad, ya Abdullah bin Mas'ud, julusuka fi majlisil ilm la tamassu qalaman wala kirtasan khairun laka min an tusalliya alfa rak'atin. Abdullah bin Mas'ud, duduknya kamu di majelis ilmu sedikit duduk aja, nggak pakai pulpen, nggak pakai kertas. Yang namanya nuntut ilmu tuh ada pulpennya, ada kertasnya. Tuh anak pondok, betul apa kagak? Ini nggak pakai itu nggak apa-apa, kayak kita nih ngaji kuping, betul? Itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ibu bisa sholat 1000 rakaat, gempor 1000 rakaat. Bahkan khairun laka min an tasaddaqa alfa sadaqatin. Lebih baik daripada sedekah dengan 1000 orang miskin. Lebih baik daripada menziarahi 1000 orang sakit. Lebih baik daripada yaitu takziah 1000 orang meninggal. Ini yang namanya panjang umur. Duduk cuman sejam 2 jam, betul? Paling lama 3 jam, dapat pahalanya berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Emang bisa berapa waktu yang dihabiskan orang takziah 1000 orang meninggal? Berapa waktu yang kita bisa habiskan mendapatkan daripada 1000 orang sakit kita datangi? Berapa waktu, berapa kekuatan kita? Luar biasa. Duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Jadi sudah sepantasnya. Walau ana amina kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Kalau saja setiap hari kita bikin maulid buat Nabi Muhammad, itu sudah sewajibnya. Sallu ala Muhammad. Karena Nabi Muhammad korbankan semuanya untuk umatnya. Nabi Muhammad sujud buat umatnya. Nabi Muhammad bangka doa setiap malam buat umatnya. Nabi Muhammad yang tolongin kita, yang perhatikan kita. Nabi Muhammad tidak memikirkan dirinya, tapi yang dipikirkan adalah umatnya Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Bahkan sudah mau dipanggil sama Allah, ya Muhammad kemari. Ar-Rafiqul A'la, ketemu dengan Allah. Yang dipikirin siapa? Umatnya. Man li ummati ba'di ya Jibril. Siapa yang ngurus umatku nanti kalau aku tidak ada? Siapa yang ngurusin kita? Kita takut kesasar, kita takut nggak bisa keurus. Nabi Muhammad mikirin kita. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nabi Muhammad sudah nggak ada. Sekarang diterusin sama guru-guru kita. Kira-kira kita siap jagain apa kagak? Siap terus bantuin dakwahnya apa kagak? Mudah-mudahan kalau antum siap, Nabi Muhammad tersenyum kepada kita. Kalau Nabi Muhammad tersenyum, nah Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita. Mau diredoin sama Allah? Senyumin Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Hadiri majelis taklimnya, berkahi majelis taklimnya, jaga majelis taklimnya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak panjang lebar, saya langsung ke Jakarta karena besok pagi ada acara. Mudah-mudahan jazakallah khair kepada saya Syekh
Ahmad Syahid Joban yang wasilahnya saya bisa masuk kepada atau hadir di majelis taklimnya di Purwakarta. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair atas sambutan yang luar biasa, dan antum-antum semuanya yang di sini mudah-mudahan nggak cuma di dunia kita ketemu, besok di akhirat ketemu juga bareng-bareng. Amin. Dalam bendera Manhajus Shalihin ada guru kita di depan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fiman atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah ya Mujib, ya Allah ya Mujib, la hadaran la yaqi, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina qarib. Sebutkan hajatnya masing-masing, minta sama Allah, tundukin kepalanya barang-barang 10 detik, 15 detik, tunduk, jangan sombong, minta sama Allah. Ya Allah, doain majelisnya Manhajus Shalihin semakin berkembang, doain majelis taklimnya, doain gurunya Syekh Syahid Joban, mudah-mudahan dipanjangkan umur. Ayo semuanya, karena majelis di malam hari itu menyentuh arusnya Allah Subhanahu wa taala, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mau minta apa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wa salli wa sallim ala hajat musul wa fatha da jamaah majlis Manhajus Shalihin wa Syekh baik. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang punya utang-utangnya biar kebayar. Amin. Dari mana kayak duitnya mudah-mudahan kebayar. Min haitsu la yahtasib insyaallah. Amin. Amin. Yang belum dapat kerjaan dikasih kerjaan. Yang belum dapat jodoh dikasih jodoh yang baik. Yang belum punya keturunan dikasih keturunan yang bagus. Yang saleh salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Nabi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.